Sudah, besok lagi. Mendingan sekarang kamu tidur. Siapa tahu kamu mimpi bisa ketemu guru lagi. Besok aku harus pergi, Wirot. Kemana? Ke Sungai Kapulungan. Kalau kamu sudah sampai di sana mau apa? Aku akan mencari seseorang, atau mungkin desa yang bernama Lungga. Itu tuh namanya untung-untungan. Tidak apa-apa. Hidup juga untung-untungan. Kamu mau ikut? Akan aku cari mutiara itu di sini, di gua ini. Kalau begitu kebetulan. Kalau nanti ada yang cari aku namanya Sakawuni, katakan saja aku pergi ke Kapulungan. Nanti aku akan kembali lagi ke sini. Halo sobat kepo temen, kembali lagi bersama saya yang akan terus membahas alur film kesayangan Anda, yaitu Tutur Tinular. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut menuju ke pembahasannya, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan tanpa perlu lama-lama, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Setelah meninggalkan pesan kepada Wirot, Kamandanu pun kemudian terlihat segera pergi menuju Sungai Kapulungan. Sesampainya di sana, Kamandanu lalu pergi ke sebuah desa yang tidak jauh dari sungai tersebut. Dari desa itu, Kamandanu kemudian coba mencari tahu tentang kata Lungga yang sebelumnya telah ia temukan pada sebuah batu peninggalan gurunya. Hingga salah seorang penduduk menjelaskan jika Lungga bukanlah nama sebuah desa, melainkan nama seseorang yang tinggal di ujung kampung tersebut. Merasa cukup mendapat informasi, Kamandanu pun segera pergi menuju rumah Ki Lungga. Namun pada saat itu orang yang dicari oleh Kamandanu tersebut sedang tidak berada di rumah dan hanya ada putrinya, hingga Kamandanu pun harus menunggu. Maaf Nini, apakah benar di sini rumah Ki Lungga? Kisanak siapa? Saya dari desa Kurawan. Nama saya Arya Kamandanu. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan pada Ki Lungga. Bapak belum pulang. Barangkali sore baru datang. Kalau Kisanak mau menunggu, silakan. Itu ada amben. Mungkin Kisanak mau istirahat. Terima kasih, Silakan. Nini. Kamandanu yang bersedia menunggu pun segera mengikat kudanya pada sebuah pohon. Setelah itu ia terlihat berbaring di atas sebuah amben yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh Putri Ki Lungga. Karena perjalanan yang melelahkan, Kamandanu yang awalnya hanya berniat merebahkan badan sambil menunggu Ki Lungga datang pun tanpa sengaja tertidur hingga malam menjelang. Dan ketika Ki Lungga sampai di rumahnya kemudian melihat Kamandanu, Ki Lungga pun lalu langsung menyuruh putrinya untuk segera mengajak Kamandanu bergabung. Kamandanu yang mengetahui jika hari sudah larut malam pun segera masuk ke dalam untuk menemui Ki Lungga. Dan betapa terkejutnya Kamandanu saat mengetahui jika orang yang telah ia tunggu tak lain adalah penjaga getek yang telah mengantarkannya melewati Sungai Kapulungan. Ki Lungga pun tersenyum sambil mengatakan jika dirinya tidak tahu kalau Kamandanu sedang mencari dirinya, karena pada saat itu Kamandanu hanya menanyakan tentang Sungai Kapulungan.
Setelah itu Kilungga pun mulai bertanya lalu apa tujuan Kamandanu mencari dirinya. Saya mendapatkan tulisan Kapulungan, juga tulisan nama Bapak pada batu bersurat, peninggalan guru saya. Siapa nama gurumu? Empu Ranubaya dari Kurawan. Orang itu senangnya membuat teka-teki. Bapak kenal? Dia adik seperguruan saya. Kami bertiga, murid utama dari Empu Sasi, di samping banyak lagi cantrik yang lain. Obrolan pun terus berlanjut. Hingga pada akhirnya Empu Lungga mengetahui kalau Kamandanu bukan hanya murid dari Empu Ranubaya tetapi juga merupakan putra dari adik seperguruannya yaitu Empu Hanggareksa. Mengetahui hal itu Kilungga lalu coba mencari tahu tentang bagaimana kabar Empu Hanggareksa serta Empu Ranubaya. Kamandanu menjelaskan jika kedua orang tersebut telah tewas sambil menceritakan tentang apa yang sudah terjadi kepada ayah dan juga gurunya itu. Mendengar hal itu Kilungga tiba-tiba mengajak Kamandanu keluar untuk melanjutkan pembicaraan mereka. Di tengah perjalanan Kilungga lalu bertanya kepada Kamandanu tentang tulisan apa yang telah ia temukan pada batu peninggalan gurunya. Kamandanu pun menjelaskan secara detail tentang tulisan-tulisan yang sebelumnya telah ia temukan pada batu itu. Dan setelah mendengar jawaban dari Kamandanu, Empu Lungga merasa yakin kalau Kamandanu merupakan murid dari Empu Ranubaya dan sedang tidak mempermainkannya. Kilungga kemudian coba menanyakan tentang berapa jurus yang telah Kamandanu kuasai. Kamandanu menjawab 2 sebelum akhirnya Empu Ranubaya tewas. Bunyi tulisan itu memang merupakan panduan untuk melakukan jurus ketiga, keempat, dan jurus akhir dari ilmu silat naga puspa. Tapi setahu saya, Adi Ranubaya pun belum mempelajari sampai tingkat akhir. Apa Adi Ranubaya mengajarkan kepadamu jurus sepi angin? Benar Kilungga. Syukurlah, sebab tanpa sepi angin, jurus naga puspa akan membahayakan dirimu sendiri. Kau bisa menunjukkan jurus-jurus yang sudah kau pelajari Kamandanu? Tanpa pikir panjang Kamandanu pun segera memperagakan kedua jurus yang sudah berhasil ia kuasai. Dan setelah menyaksikan itu Empu Lungga menilai jika Kamandanu memang telah benar-benar menguasai kedua jurus naga puspa tersebut. Pada keesokan harinya Kilungga lalu mengajak Kamandanu pergi ke sebuah gua. Di mana di dalam gua tersebut Kilungga kemudian menunjukkan di mana tempat menyimpan ketiga jurus akhir naga puspa yang belum sempat Kamandanu kuasai. Diperlihatkan jika ketiga jurus akhir naga puspa tidak tertulis pada sebuah batu seperti yang sebelumnya ditemukan oleh Kamandanu. Kali ini ketiga jurus pamungkas tersebut tertulis jelas pada sebuah kulit yang tersimpan rapi. Dalam momen itu Kilungga coba menjelaskan bahwa untuk mempelajari ketiga jurus akhir tersebut maka tenaga dalam Kamandanu harus benar-benar mumpuni. Ia juga menjelaskan jika kesempurnaan dari jurus tersebut apabila digabungkan dengan pedang pusaka ciptaan Empu Ranubaya.
Kilungga kemudian bertanya, lalu di mana pedang pusaka ciptaan Empu Randubaya tersebut? Kamandanu menjawab jika pedang pusaka itu telah jatuh ke tangan Tong Bajil sambil menceritakan secara detail tentang kejadian awal sampai akhir ia akhirnya bertemu dengan Kilungga. Jadi, kamu benar-benar mau mempelajari jurus naga puspa ini? Benar, Ki. Saya akan sangat gembira kalau boleh memanggil guru kepada Kilungga. Sebenarnya saya sudah berniat untuk mengubur ilmu ini. Karena kehebatannya akan sangat membahayakan kalau sampai jatuh ke tangan orang yang tidak memiliki sifat welas asih. Kamu mau bersumpah untuk tidak mengajarkan ilmu ini pada orang lain? Saya bersedia menerima kutuk kalau mengajarkan ilmu ini kepada orang lain, dan bersedia menanggung petaka kalau menggunakan ilmu ini untuk mengumbar nafsu semata. Baiklah kalau begitu. Besok, bersamaan dengan bunyi kokok ayam hutan menyambut matahari, kamu harus keramas untuk memulai tapa berata selama 5 hari di sini. Sakawuni yang telah kembali dari Majapahit memutuskan untuk menemui Kamandanu yang sebelumnya berpesan akan pergi ke Goa Jamur, tempat di mana dulu gurunya tinggal. Sesampainya di Goa Jamur, Sakawuni pun akhirnya bertemu dengan Wirot. Mengetahui jika yang datang adalah Sakawuni, Wirot pun kemudian menjelaskan kalau Kamandanu berpesan bahwa Sakawuni harus menunggunya di gua tersebut sampai Kamandanu kembali. Namun Sakawuni mengatakan jika dirinya akan lebih memilih untuk pergi menyusul Kamandanu. Tanpa pikir panjang, Sakawuni pun segera menuju Sungai Kapulungan untuk mencari Kamandanu. Hingga pada akhirnya Sakawuni bertemu dengan Putri Kilungga yang saat itu sedang menggantikan pekerjaan ayahnya. Lujinggan kemudian mengajak Sakawuni ke rumahnya untuk menunggu Kamandanu serta ayahnya sampai mereka berdua pulang. Di tempat lain, Kamandanu yang sedang melakukan tapa beratanya terlihat mendapat gangguan yang begitu luar biasa. Diperlihatkan bahwa di hari akhir pertapaannya, seorang pria tua mendatangi Kamandanu dan kemudian memamerkan semua jurus naga puspa dengan sangat jelas. Setelah itu, pria tua tersebut tiba-tiba berubah menjadi kepulan asap dan masuk ke dalam tubuh Kamandanu hingga menyebabkan Kamandanu pun jatuh terkapar. Menyaksikan hal itu, Kilungga yang memang sengaja menunggu Kamandanu di tempat tersebut pun segera menghampiri Kamandanu. Tak lama kemudian, Kilungga terlihat menyiramkan air ke muka Kamandanu hingga pada akhirnya membuat Kamandanu tersadar. Dengan bangga, Kilungga lalu mengatakan bahwa Kamandanu telah lulus dari ujian yang paling berat untuk mendapatkan ketiga jurus akhir naga puspa, di mana menurutnya itu bukanlah perkara mudah mengingat sebelumnya 3 orang kakak seperguruannya telah tewas ketika melakukan hal tersebut. Saya seperti melihat seorang laki-laki tua. Anehnya hati kecil saya mengatakan bahwa dia adalah Eyang Guru, Empu Sasi. Dan sepertinya beliau memainkan semua jurus naga puspa dengan sangat gamblang. Yang terakhir, Eyang Guru Empu Sasi berubah menjadi asap. Dan asap itu masuk ke dalam tubuh saya. Ternyata kamu yang mendapat pulung ilmu sakti itu, Kamandanu. Semua itu
Berarti saripati jurus-jurus ilmu naga puspa sudah masuk ke dalam tubuhmu. Kamu akan mampu memainkan seluruh jurus naga puspa dengan sempurna. Besok, kalau tenagamu sudah pulih, kamu boleh mencobanya. Singkat cerita, Kamandanu pun mulai memainkan semua jurus naga puspa dari tahap awal sampai akhir. Dalam momen itu, orang yang diyakini Kamandanu sebagai Empu Sasih pun bahkan sampai hadir langsung untuk menyaksikan Kamandanu. Setelah selesai memainkan jurus naga puspa, Kilungga pun mengatakan jika Kamandanu benar-benar telah menguasai ajian tersebut karena mampu memainkannya tanpa cacat. Keesokan harinya, Kilungga lalu mengajak Kamandanu pulang ke rumahnya, di mana Kamandanu kemudian dibuat terkejut karena Sakawuni juga sudah berada di rumah Kilungga. Dalam momen itu, Lu Jinggan pun coba menjelaskan kepada ayahnya jika wanita yang ada di sampingnya adalah orang yang sedang mencari Kamandanu. Sementara itu, Kamandanu juga menjelaskan kepada Sakawuni bahwa orang yang ada di sampingnya merupakan kakak seperguruan Empu Randubaya dan ayahnya, yaitu Empu Hanggaraksa. Bagaimana dengan laporanmu ke Majapahit? Empu Wahana tampaknya masih menyimpan kebencian kepada kita. Seolah-olah kita tidak kenal aturan. Karena saya tidak ikut pulang? Antara lain itu. Tapi kesan saya, mereka menganggap kita akan menyaingi tugas prajurit dan tumenggung bawahannya. Saya yakin bukan karena itu. Mereka kurang suka karena selama ini saya selalu dekat dengan Paman Lembu Sora dan Kakang Ranggalawe. Di tempat lain, mantan anak buah Ronggolawe memutuskan untuk keluar dari kelompok Tong Bajil dan berniat ingin kembali ke Tuban. Hal itu jelas membuat darah dari Tong Bajil serta Dewi Sambi menjadi mendidih. Dengan mengajak Karangan serta sebagian anak buahnya, Dewi Sambi berniat memaksa mantan anak buah Ronggolawe untuk kembali ke pasukan mereka. Namun mantan anak buah Ronggolawe itu tetap pada keputusannya hingga membuat Dewi Sambi marah dan terjadilah pertempuran di antara mereka. Dalam momen itu terlihat jelas jika Dewi Sambi dapat mengalahkan para mantan anak buah Ronggolawe tersebut dengan sangat mudah. Namun di tengah kondisi itu, konsentrasinya tiba-tiba terganggu ketika mendengar sebuah syair yang begitu mengerikan. Syair mengerikan itu ternyata berasal dari Dwi Pangga yang sedang melintas di tempat itu. Dengan penuh penasaran, Dewi Sambi yang merasa terganggu pun coba menanyakan tentang identitas orang tersebut. Dwi Pangga menjawab dengan tidak memberikan jawaban yang pasti hingga hal itu membuat Dewi Sambi semakin murka. Dan pada akhirnya pertarungan di antara mereka pun tidak dapat terhindarkan lagi. Dalam pertarungan itu, Dewi Sambi terlihat kewalahan menghadapi Dwi Pangga hingga harus mengeluarkan ajian mematikannya, yaitu tapak bisa. Namun sayang, sekelas ajian tapak bisa pun tidak berarti apa-apa kepada pendekar syair berdarah. Daya mantraku menyiram pikiran manusia dengan darah dan lupa.
Kematian dalam nafasku, kematian di setiap langkahku. Doh Pokolon! Diperlihatkan bahwa setelah berhasil membunuh kedua anak buahnya, Dwi Pangga lantas meninggalkan Dewi Sambi begitu saja dalam keadaan terluka parah. Dwi Pangga mengira jika Dewi Sambi juga sudah tewas terkena serangannya. Tak lama kemudian para pasukan Majapahit utusan Empu Wahana pun sampai di tempat itu. Dan ketika melihat Dewi Sambi masih hidup dalam keadaan terluka parah, mereka lalu memasukkannya ke dalam kerangkeng dan membawa Dewi Sambi ke kota raja. Salah seorang anak buah Dewi Sambi yang berhasil selamat dari pertarungan itu mengetahui apa yang akan dilakukan oleh orang-orang Majapahit kepada Dewi Sambi. Dengan keadaan terluka parah, orang tersebut lantas memutuskan untuk pulang ke markasnya dan segera memberitahu Tong Bajil. Lo Jinggan berusaha menanyakan secara langsung kepada Sakawuni tentang hubungannya dengan Kamandanu. Sakawuni pun menjelaskan jika ia dan Kamandanu hanyalah berteman. Di tempat lain, Empu Lunggah mengatakan kepada Kamandanu jika keputusan Empu Randubaya tidak mengabdi kepada Raja Kartanegara menurutnya adalah keputusan yang gegabah. Hal itu karena Raja Kartanegara sama sekali bukanlah keturunan Ken Arok. Dalam momen itu Empu Lunggah juga menjelaskan bahwa sebenarnya yang masih ada keturunan dengan Ken Arok secara langsung adalah Raden Wijaya. Mendengar itu, Kamandanu pun berkata bahwa hal itulah yang membuatnya bimbang untuk mengabdi kepada Majapahit ataupun tidak. Itu yang menyebabkan saya ragu untuk mengabdi di Majapahit. Saya merasa mengkhianati guru. Kamandanu, kamu harus bisa menentukan sikap sendiri. Itu lebih baik daripada kamu sekedar mengikuti sikap orang lain, walaupun itu gurumu sendiri. Kalau kamu anggap Sang Prabu Majapahit pantas untuk dipanuti, lakukanlah. Sebab kalau kamu mengabdi kepada raja yang adil, itu sama saja kalau kamu melakukan keadilan. Tapi sebaliknya, kalau kamu mengabdi kepada raja yang kejam, yang tega menyengsarakan rakyatnya sendiri, maka kamu sama berdosanya. Anak buah Dewi Sambi yang berhasil selamat itu pun akhirnya sampai di markasnya dan segera melaporkan tentang apa yang sudah terjadi kepada Tong Bajil. Mendengar itu, dengan nada berapi-api, Tong Bajil lalu menyuruh anak buahnya bersiap untuk menyerang Majapahit dan membebaskan Dewi Sambi. Lantas apa yang akan terjadi selanjutnya? Yuk kita cari tahu jawabannya di episode berikutnya.